Formasi tertingginya dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, ditambah dengan penindasan pohon iblis 10.000 dunia, menyebabkan Black Tomb Zizun terbang langsung, dan dia memuntahkan seteguk darah. Black Tomb, teriak Balrog Supreme kaget, ekspresinya ketakutan dan geram, dia meraung, dan api yang berkobar di tubuhnya langsung terbakar. Huff, kamu masih ingin peduli pada orang lain, ucap Qin Chen mencibir, dan melirik Lord of Abyss Demon. Lord of Abyss Demon matanya dingin, dan sebuah bendera hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Segera setelah bendera itu muncul, angin jahat yang tak terhitung jumlahnya dan energi iblis melonjak di sekelilingnya dalam sekejap, dan kekuatan iblis pada Lord of Abyss Demon sangat besar. Spanduk yang melahap langit, gumam Balrog Zizun, wajahnya berubah drastis, dan ekspresinya ketakutan dan marah. Ternyata itu adalah bendera iblis menelan langit. Bendera ini sangat kuat. Ini adalah harta karun dari klan iblis abisal. Setelah diaktifkan, itu akan memiliki efek jerai yang kuat pada klan iblis lainnya. Di bawah bendera iblis yang menelan langit, jiwa akan ditekan. Bendera ini awalnya diberikan oleh leluhur iblis abis kepada penguasa laut dewa iblis kekacauan, tetapi sekarang telah jatuh ke tangan Lord of Abyss Demon. Kekuatan iblis yang mengepul berkembang, itu ditekan, dan dengan ledakan, kekuatan iblis yang mengepul menyapu segalanya dan benar-benar melahap Balrog Zizun. Sialan, itu tidak baik, ucap Balrog Zizun meraung, dan cambuk api di tangannya menari dengan keras. Cambuk yang berputar itu berubah menjadi rantai nebula yang padat, membungkus dirinya, membentuk susunan awan api yang mengerikan. Dalam formasi besar, dengan ledakan, tubuh Balrog Zizun tiba-tiba membengkak, meraung ke atas seperti dewa iblis api agung yang mencapai langit. Huff, kamu masih ingin melawan, ucap Qin Chen sedikit mengernyit, dan menatap Wanling Mozun. Sebuah kapak perang tiba-tiba muncul di tangan Wanling Mozun. Di kapak perang, udara kematian yang bergulung melonjak. Itu adalah kapak perang kematian. Kapak kematian ini berubah menjadi langit, cukup untuk memotong galaksi, meledak dengan nafas kematian yang mengejutkan, dan menghantam Balrog Zizun. Dengan udara mati, kapak perang besar jatuh, dan menebas dengan keras pada formasi nebula api besar, dan terdengar ledakan, formasi nebula api runtuh, dan Balrog Zizun terbelah dalam sekejap, dan berdarah di langit. Satu pukulan dan dia terluka. Dia meraung ke langit. Balrog Zizun mundur berulang kali, memuntahkan darah, dan api menyembur keluar dari tubuhnya. Setiap nyala api sepertinya mampu membakar dan menembus kehampaan, membuatnya sangat kesakitan. Balrog Zizun ini memang kuat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan? Gumam Qin Chen mencibir, menatap Balrog Zizun yang mundur lagi dan lagi. Tiba-tiba, sosoknya bergerak tiba-tiba. Dengan pergerakan sosok Qin Chen, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari pohon iblis 10.000 dunia bergegas keluar dalam sekejap, mengelilingi Balrog Zizun. Sialan, dao surgawi di dunia iblis, sumber api, bakar dunia ini untukku, ucap Balrog Zizun meraung, dan api memenuhi langit, meletus dari tubuhnya dalam sekejap. Dapat dilihat bahwa dalam tubuh Balrog Zizun, kerajaan iblis api muncul, dan banyak iblis api mengembangkan berbagai aturan api, seolah-olah mereka telah menjadi dewa api. Kerajaan api berevolusi untuk melawan keterikatan pohon iblis 10.000 dunia. Huff, asal-usul waktu, ucap Qin Chen mendengus dingin, bagaimana dia bisa membiarkan Balrog Zizun terus melawan, meskipun mereka telah mengepung kedua Zizun, krisis belum terselesaikan, dan begitu Ero Yuan Zizun tiba, jika mereka gagal untuk menyelesaikan satu sama lain, kesuksesan mereka akan gagal. Itu harus dilakukan dengan cepat. Jadi begitu dia muncul, Qin Chen menunjukkan aturan waktu yang kuat. Di wilayah dunia ini, nafas waktu yang tak terlihat melonjak, dan seluruh kehampaan tampaknya telah mandek pada saat ini, dan sosok Balrog Zizun juga mati lemas, dikendalikan oleh aturan waktu. Apa? Aturan waktu? Ucap Balrog Zizun tampak ketakutan dan marah, dan dia telah melepaskan diri dari belenggu waktu setelah dipenjara sejenak. Namun, dalam duel antar master, momen pengurungan sudah bisa mengubah situasi pertarungan. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari pohon iblis 10.000 dunia menyelimuti Balrog Zizun dalam sekejap. Segera di belakang Balrog Zizun,
Sesosok tiba-tiba muncul, seolah-olah muncul di dunia ini dari udara tipis. Tangan kanannya tiba-tiba menamparkan bagian atas Balrog Zizun. Itu adalah Qin Chen. Tidak, teriak Balrog Zizun tampak ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen dapat mengaktifkan aturan waktu. Api yang berkobar di tubuhnya meletus dalam sekejap, mencoba melepaskan diri dari belenggu pohon iblis 10.000 dunia. Nyala api ini, dengan aura tertingginya, dapat membakar segala sesuatu di dunia, tetapi ketika jatuh di pohon iblis 10.000 dunia, ia tidak dapat membakar pohon iblis 10.000 dunia sama sekali. Tidak mungkin, gumam Balrog Zizun tampak ketakutan dan marah. Apa-apaan ini, mengabaikan pembakaran api aslinya. Namun, bagaimanapun juga, Balrog Zizun memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung, dan niat membunuh yang sedingin es mekar di pupil matanya, dan api di seluruh langit, menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Qin Chen bahkan tidak tertinggi, dan dia percaya bahwa Qin Chen pasti tidak akan mampu menahan serangan apinya sendiri. Namun, ada senyum mengejek di sudut mulut Qin Chen. Menghadapi api yang mengepul, dia tetap acuh tak acuh, membiarkan api mengerikan menyelimutinya sepenuhnya. Dalam tubuh Qin Chen, embusan api yang lebih mengerikan dari nyala api Balrog Zizun membumbung tinggi ke langit dalam sekejap. Ini api teratai hijau kekacauan. Api teratai hijau kekacauan adalah perpaduan dari banyak api paling mengerikan di dunia. Terlepas dari hal-hal lain, api bencana itu luar biasa, tetapi itu adalah api asli bencana di dunia iblis kuno. Bencana tertinggi adalah yang tertinggi di dunia iblis pada tahun-tahun itu. Ia memiliki semua jenis kultivasi dan jauh lebih unggul dari Balrog Zizun. Api asli Balrog Zizun bahkan tidak bisa dibandingkan dengan api bencana dan malapetaka. Bagaimana bisa dibandingkan dengan api teratai hijau kekacauan, dan itu langsung ditekan oleh api teratai hijau kekacauan. Kamu, ucap Balrog Zizun menatap Qin Chen dengan ngeri. Qin Chen tidak peduli dengan kejutan dari Balrog Zizun. Di tangan kanannya, kekuatan jiwa yang mengerikan mengalir ke dalam pikiran Balrog Zizun dalam sekejap, dan dengan gila mempengaruhi jiwanya. Banyak kekuatan jiwa yang mengerikan menekannya, dan dengan suara guntur yang samar, itu langsung membombardir jiwa Balrog Zizun. Dampak jiwa yang mengerikan itu langsung mengalir ke lautan jiwa Balrog Zizun, dan ingin menyelam ke laut jiwanya. Ingin meledakkan lautan jiwaku. Apakah orang ini gila? Gumam Balrog Zizun tampak ketakutan, dan dia bisa merasakan bahwa Qin Chen benar-benar ingin menyerang lautan jiwanya, dan membunuhnya di tingkat jiwa. Ini sangat berani. Aku tidak percaya. Dia adalah iblis tertinggi. Apakah orang ini tahu apa yang dia lakukan? Seorang pria yang bahkan bukan Supreme ingin menggunakan serangan jiwa untuk membunuh jiwa Supreme. Apa kamu sedang bercanda? Belum lagi ranah Qin Chen lebih lemah darinya, bahkan jika basis kultivasi Qin Chen lebih tinggi darinya, dia tidak akan dibunuh dengan mudah. Namun, dengan bantuan kekuatan guntur, kekuatan jiwa Qin Chen terus menerobos. Nafas pohon iblis 10.000 dunia juga menembus lautan jiwa Balrog Zizun. Terlebih lagi, dengan bantuan Lord of Abyss Demon dan Wanling Mozun untuk menekannya, kekuatan jiwa Qin Chen sekuat baja, terus-menerus menyerang. Saat ini, Balrog Zizun dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Lautan jiwa Balrog Zizun mendidih seketika. Meskipun dia terkejut dan marah, dia tidak panik sama sekali. Dalam krisis, dia langsung tenang, dan ada jejak ekstasi jauh di matanya. Pria sombong, disinilah letak peluangnya. Kekuatan kegelapan, ucap Balrog Zizun meraung, segera mengerahkan kekuatan kegelapan. Dengan ledakan, kekuatan kegelapan yang mengepul melonjak ke langit, dan lautan jiwa Balrog Zizun tampak berubah menjadi lautan badai, berubah menjadi lautan iblis tak berujung yang membubung ke langit, menutupi langit dan menutupi matahari. Kekuatan kegelapan yang mengerikan itu seperti lautan luas, sangat kaya, dan itu adalah kekuatan kegelapan tingkat atas. Kekuatan gelap terkemuka ini berubah menjadi batu dan mengguncang langit, dan langsung menuju Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak terkejut sama sekali, dengan seringai di sudut mulutnya. Darah Raja Kegelapan. Kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak di tubuh Qin Chen, menutupi kekuatan gelap ini dalam sekejap dan memusnahkannya dalam sekejap. Hancurkan jiwanya, ucap Qin Chen berkata dengan dingin.
Pada saat yang sama Qin Chen membuka mulutnya, kekuatan mengerikan dari pohon iblis 10.000 dunia, Lord of Abyss Demon, dan Wanling Mozun membanjiri pikiran Balrog Zizun dalam sekejap, mencoba untuk meledakkan jiwanya. Kekuatan dari 3 level tertinggi dicurahkan, betapa mengerikannya, jiwa Balrog Zizun mulai runtuh dalam sekejap. Balrog Zizun tampak ketakutan dan marah, pihak lain sebenarnya memiliki kekuatan kegelapan yang mengerikan. Siapa orang ini? Bukankah orang ini dari dunia bawah? Terkejut dan marah di dalam hatinya, tatapan buas tiba-tiba muncul di mata Balrog Zizun. Lautan jiwa yang mengerikan di benak Balrog Zizun menyerang Qin Chen secara tiba-tiba, dan hendak membunuh Qin Chen dalam sekejap. Seberapa mengerikan jiwa tertinggi dari Balrog Zizun? Dengan momentum seperti itu, dia memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen tersenyum. Merasakan senyum Qin Chen, Balrog Zizun tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Saat berikutnya, dalam tubuh Qin Chen, guntur tak berujung melonjak dalam sekejap, berubah menjadi sangkar guntur, yang langsung menghalangi kekuatan jiwa Balrog Zizun di tubuhnya. Tuan Tianhuo, saya akan memberi Anda tubuh Balrog Zizun ini. Ucap Qin Chen terkekeh, di dunia kekacauan, jiwa Venerable Skyfire langsung didorong ke dalam pikiran Balrog Zizun olehnya. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari sungai darah melonjak keluar, menyelimuti tubuh Balrog Zizun dalam sekejap. Itu adalah Sue He Sengsu, leluhur suci dari sungai darah dapat mengontrol darah di tubuh semua pria kuat. Dengan bantuannya, dia dapat melemahkan waktu yang mulia Skyfire untuk merebut tubuh Balrog Zizun. Jangan khawatir, Tuan Chen, bawahanmu pasti akan memenuhi misi mereka. Ucap Yang Mulia Tianhuo tampak bersemangat. Setelah kebangkitan Wanling Mozun, dia juga akan dibangkitkan. Selain itu, dia juga tubuh orang kuat tingkat tertinggi, tidak lebih lemah dari Balrog Zizun. Tubuh Venerable Skyfire memasuki tubuh Balrog Zizun. Dengan kekuatan jiwanya, dalam keadaan normal, bahkan menguasai cangkang kosong Balrog Zizun pun tidak akan mudah. Tapi sekarang, dengan bantuan dari pohon iblis 10.000 dunia, Wanling Mozun dan leluhur sungai darah, jiwa dari Venerable Skyfire secara bertahap menduduki lautan jiwa Balrog Zizun. Kecepatannya sangat cepat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang Mulia Tianhuo sendiri adalah elemen api yang kuat, dan dia sangat akrab dengan kekuatan iblis ketika dia mempelajari iblis dan kekuatan kegelapan bersama dengan Wanling Mozun. Meskipun dia adalah ras manusia, dia ingin menggunakan jiwa ras manusia untuk menjadi tubuh iblis sejati. Apa? Teriak Balrog Zizun benar-benar ketakutan. Pada saat ini, jiwanya terperangkap dalam tubuh Qin Chen, tetapi tubuhnya diambil oleh orang lain. Dalam ketakutan dan kemarahannya, kekuatan jiwanya akan mundur secara gila-gilaan. Tapi bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan untuk mundur? Kekuatan guntur yang melonjak terus memusnahkan jiwa Balrog Zizun. Balrog Zizun menjerit melengking, dan jiwanya terus-menerus dihilangkan dan dimusnahkan. Kekuatan pohon iblis 10.000 dunia mengalir ke tubuh Qin Chen dengan panik. Pada saat ini, Balrog Zizun akhirnya ingat mengapa kekuatan pohon iblis Wanji membuatnya merasa takut. Penindasan jiwa, pohon iblis Wanji. Mungkinkah ini kekuatan pohon iblis 10.000 dunia dalam legenda klan iblisku? Tidak, pada akhirnya, dia menjerit sengsara, dan dengan keras, jiwanya langsung runtuh. Qin Chen mengangkat tangannya. Aliran kekuatan jiwa murni menembus tubuh Balrog Zizun dalam sekejap. Jiwa Venerable Skyfire telah sepenuhnya memasuki tubuh Balrog Zizun, dan di bawah kekuatan jiwa murni ini, nafas jiwa Venerable Skyfire juga telah menembus ke alam tertinggi dalam sekejap. Chen Sao, ucap Balrog Zizun melonjak ke langit, dengan ekspresi bersemangat, dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan membungkuk. Itu adalah Yang Mulia Skyfire. Di bawah komando Qin Chen, ada kekuatan tertinggi lainnya. Haha, Yang Mulia Tianhuo Senior, sama-sama, tolong bangun dengan cepat. Ucap Qin Chen buru-buru membantu Yang Mulia Tianhuo berdiri. Tidak, ini yang harus dilakukan bawahan. Ucap Yang Mulia Tianhuo sangat bersemangat. Meskipun dalam hal senioritas, dia adalah senior Qin Chen, tetapi Qin Chen adalah dermawannya. Jika bukan karena Qin Chen, dia pasti sudah mati, dan dia tidak akan terlahir kembali suatu hari nanti.
Melihat penampilan bersemangat Yang Mulia Tianhuo, Qin Chen hanya tersenyum sedikit. Yang Mulia Tianhuo Senior, Anda baru saja merebut Balrog Zizun, dan Anda belum mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Mengapa Anda tidak kembali ke dunia kekacauan dan mengkonsolidasikan kultivasi Anda terlebih dahulu? Yang Mulia Tianhuo berkata dengan hormat, "Ya, Chen Shao." Dia benar-benar diyakinkan oleh Qin Chen. Ketika dia jatuh, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari kebangkitan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, Yang Mulia Tianhuo telah memasuki dunia kekacauannya. Segera setelah itu, Qin Chen tiba-tiba melihat ke sisi lain. Ada orang kuat tertinggi lain di sisinya, dan Qin Chen cukup bahagia di hatinya. Namun, tugas yang paling mendesak bukanlah menjadi bahagia, tetapi menyelesaikan masalah dengan cepat di sini. Di sisi lain, leluhur iblis Luo dan yang lainnya telah mengepung Black Tomb Zizun. Formasi kekacauan yang mengerikan menyelimuti Black Tomb Zizun, dan Black Tomb Zizun ditekan dengan kuat, sementara Molly dan Qian Mozun menembak dengan liar, dan pita cahaya dengan gila-gilaan jatuh ke Black Tomb Zizun. Leluhur iblis Luo mengaktifkan formasi kekacauan, dan cahaya kacau mengalir turun satu demi satu, terus-menerus mengunci Black Tomb Zizun, dan dengan gila-gilaan menembus Black Tomb Zizun. Balrog, melihat bahwa Balrog Zizun diambil secara langsung, Black Tomb Zizun merasa sunyi dan meraung sedih. Balrog Zizun, patriark dari klan iblis api, diambil begitu saja. Ketakutan di hati Black Tomb Zizun menyebar tak terbendung. Bahkan Balrog Zizun sudah tumbang, berapa lama dia bisa bertahan? Black Tomb Zizun meraung, dia merasakan ketakutan akan kematian, dan mulai menjadi gila. Di tubuhnya, energi iblis yang mengepul membubung ke langit. Itu adalah kekuatan asli dari klan iblisnya, menyebar dengan tidak hati-hati. Dengan kekuatan Black Tomb Zizun, dia seharusnya tidak terlalu takut, tapi sekarang dia terluka parah, ditambah dengan ditekan oleh formasi kekacauan dan pohon iblis 10.000 dunia, dan leluhur iblis Luo dan Molly, yang segera membuat Black Tomb Zizun ketakutan. Dia terus mundur, tetapi dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, dia hanya bisa berjuang untuk bertahan. Kamu akan mati, jika kamu membunuhku. Tuan Mozu tidak akan membiarkanmu pergi. Ucap Black Tomb Zizun meraung ketakutan. Black Tomb Zizun tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di sini. Dia tidak mau, tapi tidak ada gunanya untuk tidak mau. Leluhur iblis Luo berubah menjadi dewa iblis, dan energi iblis kacau yang mengerikan menyelimutinya, menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi segalanya. Molly juga berjuang keras, dan bertarung gila-gilaan bersama Qian Mozun. Serangan yang tak terhitung jatuh pada Black Tomb Zizun, seperti badai dahsyat. Black Tomb Zizun juga meraung dengan marah, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak bertarung, dan sumber iblis tersebar di tubuhnya seperti orang gila. Jika bukan karena perlindungan harta tertinggi dari tablet batu hitam, dia pasti sudah jatuh. Namun meski begitu, dia sering mundur, dan jelas bahwa dia akan segera jatuh. Dan pada saat ini, di dunia yang jauh dari sini, Eroyuan Zizun seperti kilat, mengejar dengan kecepatan tinggi. Di depannya, dalam kehampaan yang tak berujung, sosok gelap menjadi semakin jelas. Eroyuan Zizun tiba-tiba menamparkan telapak tangannya, dan dengan keras, tangannya yang besar seperti langit, merobek kehampaan, dan langsung menangkap sosok hitam di tangannya. Hanya tangkapan ini, wajahnya langsung berubah. Karena aura ini sangat lemah, dan sepertinya memancarkan aura yang mengerikan, tetapi sebenarnya itu bahkan bukan yang tertinggi. Apakah itu hanya umpan? Gumam Eroyuan Zizun, ekspresinya berubah sedikit, dan dia bahkan menangkap sosok hitam di depannya, tetapi sebelum dia bisa menangkapnya, terdengar ledakan, dan sosok itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi energi iblis yang mengepul dan menghilang ke langit dan bumi. Ini hanya tiruan. Ucap Eroyuan Zizun, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia tidak pernah mengira bahwa orang yang dia lacak setelah menghabiskan pikirannya hanyalah tiruan. Dan setelah ditangkap olehnya, dia meledakkan dirinya di tempat, tanpa memberinya kesempatan untuk menganalisis. Kekuatan Gu Iblis. Mungkinkah orang yang membuat avatar ini adalah keturunan Dewa Gu dari dunia iblis? Meskipun avatar Molly tidak tertinggal, orang seperti kuat seperti Eroyuan Zizun merasakan aura avatar Gu asli Molly dalam sekejap.
Dewa Gu adalah sosok legendaris di dunia iblis kuno, dengan kekuatan luar biasa. Tanpa diduga, di dunia iblis ini, bahkan ada keturunan iblis Gu. Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun sepertinya mengirim pesan sebelumnya. Merasakan kekuatan yang hilang dari iblis Gu dalam kehampaan, wajah Eroyuan Zizun mendung dan tidak pasti. Ketika dia mengangkat tangannya, harta komunikasi muncul di tangannya. Setelah merasakan pesan di dalamnya, Eroyuan Zizun langsung berubah warna. Ini panggilan mendesak. Mungkinkah yang dilacak oleh Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun adalah tempat di mana Xuan Kong Zizun dan yang lainnya melarikan diri? Pikir Eroyuan Zizun memiliki wajah jelek. Jika demikian, maka dia akan menderita kerugian besar. Tidak bagus. Dengan keadaan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun saat ini, saya khawatir kemungkinan besar mereka akan menderita. Tidak peduli betapa bodohnya Eroyuan Zizun, dia juga tahu bahwa Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun terluka parah dan tidak dalam kondisi baik. Jika mereka bertemu dengan beberapa orang kuat tertinggi yang kuat, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Segera, Eroyuan Zizun tidak berani ragu, dan dengan ekspresi khawatir dan marah, dia berbalik dan bergegas menuju ke tempat dia datang, dan dengan cepat menjarah. Dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim, menggelegar, jurang ini langsung bergemuruh, dan ruang itu terkoyak lapis demi lapis, yang luar biasa cepat. Di sisi lain, tatapan Qin Chen telah jatuh pada Black Tomb Zizun. "Tuan, kita tidak punya banyak waktu," ucap Lord of Abyss Demon memandang Qin Chen dengan ekspresi serius. "Butuh banyak waktu untuk menyiapkan penyergapan sebelumnya, dan kemudian, butuh beberapa waktu untuk mengambil Balrog Zizun." Meskipun seluruh prosesnya sangat cepat, tetapi di hadapan orang kuat seperti Eroyuan Zizun, seseorang tidak boleh memiliki mental kebetulan sedikit pun, dan keputusan cepat harus dibuat. Meskipun hanya masalah waktu bagi Molly dan yang lainnya untuk membunuh Black Tomb Zizun, kuncinya adalah apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen adalah waktu. Dia tidak bisa menunggu begitu lama. "Molly, kalian terlalu lambat. Setelah memberimu waktu yang lama, kamu masih belum menyelesaikannya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, Suehe Sengsu," ucap Qin Chen berteriak dingin. "Baik tuanku," ucap leluhur sungai darah berkata dengan hormat, dan cahaya darah mengerikan menyebar langsung, seperti lautan darah, berubah menjadi tirai langit, langsung menyelimuti Black Tomb Zizun. "Qin Chen, apa yang tersisa untuk kami?" ucap Molly tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia mengeluarkan suara kaget dan marah. "Apa, Qin Chen?" gumam Black Tomb Zizun tiba-tiba menoleh karena kaget dan marah, mengapa nama ini begitu familiar. Tapi sebelum dia berpikir sedikit pun di benaknya, lautan darah yang tak terbatas telah menyelimutinya. Jie, kalian, kenapa kamu begitu pelit? Aku hanya ingin kekuatan darah pada orang ini, dan aku akan memberimu sisanya. Ucap leluhur suci sungai darah tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan sungai darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Black Tomb Zizun di sepanjang pori-pori dan 7 lubang dalam sekejap. Itu tampak sangat mengerikan. Ini untuk secara langsung menghilangkan kekuatan darah di tubuh Black Tomb Zizun. "Apa-apaan ini? Keluar!" ucap Black Tomb Zizun tampak ketakutan, dan meraung, kekuatan sumber iblis yang bergulir di tubuhnya mencapai langit, berubah menjadi lapisan gelombang dan menyapu, satu demi satu dari hukum kekuatan klan iblis, berubah menjadi serangkaian senjata iblis dan meledak, pemandangannya seperti akhir akan datang. Senjata iblis apapun mengandung kekuatan untuk membuka langit, seolah ingin mengobrak-abrik jurang ini, membuka dunia yang kacau ini. "Huff, formasi besar Dewa Iblis, tekan itu!" ucap leluhur iblis Luo berteriak dengan marah, memobilisasi formasi besar untuk menghancurkannya. Melihat bahwa leluhur sungai darah benar-benar bergerak, dia sangat kesal di dalam hatinya. Jika satu orang lagi bergerak, itu pasti akan melepaskan sebagian dari keuntungannya. Meskipun esensi darah tertinggi jauh lebih penting baginya daripada sumber iblis tertinggi, siapa yang tidak menginginkan terlalu banyak hal baik? Namun, leluhur iblis Luo juga tahu bahwa pada saat kritis ini, jika Black Tomb Zizun tidak dapat dibunuh secepat mungkin, akan ada masalah yang lebih besar, dan Qin Chen tidak akan membiarkan mereka terus mengganggunya. Dengan keras, formasi besar leluhur iblis Luo ditekan, menyebabkan kekuatan Black Tomb Zizun mandek.
Pada saat ini, lautan darah tak berujung yang diubah oleh leluhur sungai darah telah mengalir ke tubuh Black Tomb Zizun. Black Tomb Zizun meraung ke langit, darah berceceran di sekujur tubuhnya, darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari 7 lubang dan pori-porinya, dan terus-menerus dijarah. Seorang Master Zizun, tidak hanya jiwa yang tidak memiliki kebocoran, tetapi juga tubuh telah mencapai kondisi bebas bocor, esensi dan darah di dalam tubuh sangat sulit untuk dimobilisasi oleh kekuatan luar. Namun, di bawah desakan leluhur sungai darah, kekuatan esensi darah di tubuh Black Tomb Zizun ditelan dengan gila-gilaan. "Siapa kamu?" teriak Black Tomb Zizun terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali.